Terus kenapa bendahara kemarin kamu ngirim duitnya? Bendahara itu mau dijawab ini? Nggak usah lah ya. ya itu internal dulu lah bang. Itu internal dan tapi kalau memang Soalnya kalau lu kemarin nggak kirim, habis sama saya. ya saya mungkin udah Nggak usah kejawab ya. Begitu ya kira-kira. Memang ada kendala kemarin sedikit dan kendala itu sudah saya bereskan karena Giri saya sudah pegang lehernya, uangnya tidak keluar, kupatahkan leher kau Giri. Ya. Saya tidak mau tahu urusan internal kau, karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai, ya. Paham ya guys ya? siapa? Oke, dan Giri sangat kooperatif. Adalah oknum. Ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti, dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen Aku beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan, setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau, ini juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok. Ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Giri mohon pamit. Saya sudah dapat semua informasi bahwa yayasan ditegur dan disuruh klarifikasi oleh Kementerian Sosial. Ya, ini catatan. Untuk mencegah agar uang Agus itu jangan sampai beredar ke mana-mana gitu. Tapi ketika diundang mereka ngaku masih di NTT. Mereka nggak datang. Nah, harusnya mereka sadar bahwa mereka itu dilarang sebelum diaudit, sebelum menyelesaikan persoalan hukum gitu. Jadi kalau donatur masih menggugat perdata, tiba-tiba uang dibagikan, ya itu menurut saya adalah selama ada proses perdata, ya, pidana, itu tidak boleh itu uang dibagikan. Padahal persoalan utama adalah kalau mereka mengaku ini adalah donasi, tidak ada izin, PUB-nya itu nggak ada izin, ilegal. Tapi karena ini bagi kami itu adalah charity, sumbangan seikhlasnya ditujukan kepada Agus Salim, dan setiap mutasi rekening itu ada pernyataan dan tulisan pesan berita dari penyumbang bahwa ini buat Agus, buat mata Agus, buat Agus. Nggak ada dibilang buat yayasan. Nah, dan uang itu masuk sekitar 1,4 miliar ke rekening Agus. Itulah yang dibuat Novi yang awalnya dulu dengan kebeteannya, dengan postingannya, instastory-nya, kemudian bahwa hey guys, ini orang ini BPJS, sehingga orang semua membuli dan benci kepada Agus. Tidak ada pernah memberikan statement saya menahan uang donasi 1,3 miliar atau tidak setuju terhadap dana donasi dikeluarkan untuk korban NTT. Yang penting kan saya bilang apa? Sesuai dengan regulasi dan SOP. Bener nggak? Betul. Saya menjelaskan itu berkali-kali loh. Saya sudah mengira bahwa Mas sudah melaksanakan itu. Ya jangan mengira. Karena kan sebelumnya kan bolak-balik. Bukan gini, Bu Popi kan tidak ada koordinasi. Bu Popi kan tidak ada koordinasi sama pembina dan juga wakil pembina atau saya. Bu Popi komunikasi sama Pak, itu yang saya bingung.
Kan yang menggaji adalah saya sebagai pendiri. Kenapa Bu Popi nggak ada namanya komunikasi sama saya, nggak ada mengkonfirmasi? Kan jadi saya bingung, Bu. Sekarang saya yang seolah-olah salah. Sekarang saya yang iniin sama netizen. Apapun yang dilakukan sama dia bisa setelah ini ya selesai mengundurkan diri. Nah terus kalau ada apa-apa sama yayasan kita seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab? Bukannya pendiri ya? Ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air.